majikan ilegal itu ada miara anjing tuh, kotorannya itu kan anjingnya, mohon maaf nih, buangnya tuh kan di dalam rumah tuh. Kalau dibersihin nggak bersih, digojorin tuh kotorannya ke gendang telinga sebelah kiri pecah, bagian tubuh memar semua, kepala, rambut sampai botak karena dijambak itu. Bagian sininya pernah juga disiram pakai air panas tuh, kan melepuh, digosok pakai kain kering. Sama si istrinya majikannya? Iya, istri majikannya. Hebat juga Scarlett ya? Wah, kemana-mana. Sampai ke Taiwan loh Scarlett tuh. Bini gua pakai Scarlett. Pakai Scarlett? Oh, kasih nanti. Nanti gua kasih ya. Gua banyak ya, gua baru jadi BA-nya soalnya. Asik. Asik. Scarlett. Ayo Ci, mau antar minum ya Ci ya. Aduh Scarlett. Wanginya tahan lama. Udah kita ngobrolin dulu nih. Lau tuh rame nih di TikTok kemarin, banyak banget yang nge-tag gua. Sebenarnya lu tuh siapa sebenarnya? Personal aja, orang kurang kerjaan gitu. Orang kurang kerja. Iya, jadi karena nggak ada kerjaan, jadi gua sering ngeliat ada teman-teman yang butuh bantuan gitu ya, gua bantuin. Lu kenapa bisa sampai di Taiwan sih? Dulu sekolah gua. Tahun berapa lu berangkat ke Taiwan? 17 tahun pokoknya saya di Taiwan. Berapa? 2005? Sekitaran. Lu ngapain ke Taiwan awalnya? Kuliah. Oke, terus kemudian? Ya karena faktor ekonomi ya. Keluarga kagak bisa ngebayar uang kuliah, kebetulan gue juga magangnya tuh kerjaannya berat tuh. Jadi ya Lu sembari kerja? sembari kerja. Lu kerja apa di sana? Awal-awalnya pas sekolah tuh ya kerja cuci piring tuh. Gimana sih di Taiwan itu sendiri ketika lu kerja di sana? Untuk lingkungannya ya masih oke lah. Mm-hmm. Masih sesama teman kerja tuh masih kayak saling perhatian gitu adalah. Nah, ini kan rame mengenai masalah PNI yang mengalami kondisi tidak menyenangkan tuh. Iya. Bener ya? Mbak RK. RK, Iya. inisial ya? Iya, inisial. Dia kenapa itu ceritanya? Jadi pengakuan yang bersangkutan pada saat saya pertama kali bertemu itu dia mengaku bahwa saya itu dia disiksa oleh majikannya. Disiksa kayak gimana? Sampai abang bayangin aja tuh gendang telinga sampai pecah digebukin. Hah. Digebuk bisa pecah itu gendang telinga padahal kan bagian dalam itu. Lu ketemu sama Mbak RK-nya itu? Iya. Itu benar Betul. dia pecah? Pecah kan kita yang bawa ke dokter. Oh, lu yang bawa ke dokter? Iya, tim kita yang bawa Gimana ke dokter. ceritanya? Lu cerita dulu lah, biar Nah. kita jelas nih. Waktu itu dia ini memang udah 1 tahun lebih di majikan itu, tapi posisinya dia overstay. Dari yang resmi kabur. Jadi overstay, kerjalah di majikan ilegal ini. Jadi dia ilegal posisinya? Ilegal. Nah, begitu masuk tuh bulan pertama masih oke, masih boleh pegang HP, boleh apa. Bulan kedua katanya itu udah HP-nya tuh dibanting. Gara-gara? Kagak ada alasan, dibanting aja, tiba-tiba marah, dibanting. Oke, dibanting HP, terus? Ya udah dari sana udah nggak boleh diizinin keluar. Majikan malah berubah itu. Tadinya Nggak boleh. baik. Tadinya gitu. baik. Bulan kedua udah mulai nggak boleh keluar, HP dibanting. Anaknya kalau ada salah di sekolah dia yang dimarahin. Oke. Kata lu ngajarin anak gua nggak bener nih. Dia Oke. dia yang dimarahin, dia yang tonjok. Terus kalau misalnya dia kan dalam majikan ilegal itu ada miara anjing tuh 2. Iya. Kalau kotorannya itu kan anjingnya, mohon maaf nih, buangnya itu kan di dalam rumah tuh. Oke. Nah, kalau dibersihin nggak bersih, digojorin tuh. Hah? Kotorannya ke. Ke mulutnya si Mbak RK? Iya, Serius lu? serius. Pengakuan dari yang bersangkutan. Oke. Terus kemudian Betul. penyiksaan apa lagi yang didapat? Nih hasil visum aja ya. Heeh. Hasil visum yang kemarin kita bawa ke rumah sakit tuh, gendang telinga sebelah kiri pecah. Heeh. Terus bagian tubuh memar semua, ada baretan juga. Kepala, rambut sampai botak, kan ini botak karena dijambak itu. Oh, ditarik gitu. Iya ditarik, jadi banyak yang Gugur. ya, banyak yang lepas gitu kan. Terus Bagian sininya pernah juga katanya dia tuh disiram pakai air panas tuh. bahu kiri. Semua di sini belakang. Lu lihat itu? Gua udah lihat sih lukanya itu. Ada bekas ya? Ada bekas. Jadi dia disiram air panas. Begitu disiram beberapa hari kemudian kan melepuh. Dia pas mandi kelihatan sama istrinya tuh digosok bang, pakai kain kering. Maksudnya gimana? Bayangin melepuh gitu digosok pakai kain kering. Sama si istrinya majikannya? Iya, istri majikannya. Kenapa digosok begitu? Ya menurut gua ya mungkin psikopat kali ya. Itu kelupas dong. Iya, itu masih mending bang. Yang lebih parah itu bagian kewanitaannya bang. Kenapa? Ditendang sampai bengkak. Bengkak mending.
sudah 5 bulan terakhir sudah nggak M lah. Sampai nggak M? Iya, kata dokter ini udah harus diperiksa lebih detail lagi nih, karena memang dokter nganggap juga ini udah parah. Ih, Sampai parah banget ya? pas kita visum tuh, kan dari rumah sakit ada bagian sosial tuh. Bagian sosialnya ngeliat keadaan mbaknya tuh sampai nangis. Nggak hanya itu ya, gigi patah 2, bibirnya sini koyak, di sini lembam, bengkak kan di sini koyak, parah banget. Sampai bagian sosial tuh nangis meluk dia. Maaf ya katanya, perlakuan warga kita mungkin tidak semua begini katanya. Namun Ini orang Taiwannya nih. orang Taiwan, Yang bagian sosialnya, sosialnya ya. dia bilang, jangan menganggap semua orang begitu ya. Nah, Mbak RK-nya ini masih legowo. Iya katanya. Mbak RK orang mana tuh? Jawa? Jawanya, lu kan Indramayu. Lu bisa terkonek, terhubung sama dia itu gimana Nah, ceritanya? gua flashback lagi nih. Kan waktu itu dia nggak bisa lari tuh. Terus satu hari dia nggak bisa lari, kenapa? Satu, nggak ada HP. Kedua, dia tinggal di lantai 23. Setiap kali mau lari kan nunggu lift itu. Liftnya cuma 2. Apalagi itu kan perumahan lama tuh. Dia nunggu liftnya kelamaan. Sedangkan di depan pintu itu udah ada kamera sensor. Jadi kalau ada orang lewat, CCTV-nya itu ada orang lewat, bunyi itu HP majikannya. Setiap kali dia keluar dari rumah pasti ketahuan, ditarik terus. Ketangkep terus lah. Ketangkep terus. Nah, Terus. terakhirnya itu dia bisa lolos waktu dia keluar, ternyata tangga darurat itu kagak ditutup. Kebuka tuh. Bayangin keadaan dia lagi sakit begitu, dia turun pakai tangga dari lantai 23 sampai lantai 1. Ya pokoknya mau selamat ya. Mau selamat. Jadi sempat jedah di beberapa lantai kan itu. Majikannya nggak kekejar, alhasil dia lepas keluar, dia larilah ke toko Indo. Toko Indo terdekat, minta bantuan. Yang jual orang Indonesia? Orang Indo. Oke. Masuk, diusir. Hah? Bukan diusir sih, kayak, gua nggak mau tahu urusan lu tuh. Oh, dia takut ya? Lu cari tempat lain aja lebih aman gitu. Oh, nggak ditolong ya? Nggak ditolong. Oh, takut ya? Takut. Terus. Ya udah, dia lari lagi di jalanan, ketemulah sama mbak-mbak lain. Nah, di sini terkoneksinya nih. Oke. Mbaknya ini ternyata followers gua. Telepon lah ke admin hubungin saya, langsung saya telepon kan. Udah dibawa ke rumah majikannya. Saya tanya, pertama kali saya lihat saya shock juga. Lah, itu giginya kemana? Patah, dia bilang. Waduh, gue bilang ini udah gawat. Terus dikasih lihat kan bagian belakangnya itu, luka bagian belakangnya itu. Iya, yang disiram air. Ya saya lebih kaget lagi. Ya udah, gue bilang tungguin saya. Nah, ternyata orang Taiwan yang melihat keadaannya juga orang Taiwan sendiri, majikan dari mbak yang bantuin itu, majikannya. Dia juga kaget, nggak berani. Oh, jadi si mbak yang dia ketemu ini majikannya juga nggak berani? Nggak berani. Majikannya lapor polisi. Lapor polisi? Iya. Terus? Ya karena posisinya overstay, ya udah dijemput polisi kan. Dia ilegal dong? Ilegal. Terus akhirnya bagaimana Kak? Ya gua jemput. Dibilang Taiwan nggak bisa pakai koneksi, ya bisa lah. Nah Pas akhirnya saya jemput kan gua telepon tuh koneksi gua tuh. Gua bilang jangan dipenjara dulu, karena di sana memang hukumnya bagi pekerja migran atau pekerja asing nih yang overstay atau warga negara asing yang overstay, kalau diciduk di luar oleh kepolisian, maka harus dimasukkan ke rumah detensi. Oke. Nah, kalau di Indonesia bahasa gaulnya ya penjara gitulah. Penjara untuk warga asing gitu. Sampai kapan dimasukkan di situ? Nggak masuk, gua pakai koneksi tuh. Anggaplah kalau masuk sampai kapan? Ya mungkin 1 bulan lebih sampai 2 bulan. Kemudian apa yang akan terjadi ketika dia sudah masuk ke situ? Ya kalau kasusnya nggak diangkat, deportasi. Oh, dibalikan ke Indonesia. Ya dalam keadaan begitu. Nah, kenapa lu tahan dia supaya jangan dimasukkan? Karena saya anggap ini kan meskipun dia overstay, ini kan ada hak asasi manusia juga, disiksa ini kan. Oh. Satu asasi manusia, dia udah bergerak, berkehidupan kan. Dia kan ditahan, disekap di dalam rumah, nggak boleh keluar. Jangan sampai kasusnya ini hilang begitu aja gitu. Nah, waktu itu saya ngejar ke maksudnya. sana. Oke. Gua kejar, gua keluarin. Nah, waktu itu juga bingung. Dari pihak sana kagak urus. Saya bawa ke imigrasi kan untuk menyerahkan diri dulu, mendapatkan identitas sementaranya dia. Saya bawa ke imigrasi, penyerahan diri tuh. Dapat identitas, juga belum di tangan tuh. Belum BAP. Terus? Ya udah, saya bawa balik, saya mikir ini. Wah, kagak ada pihak yang berani BAP karena majikannya tuh memang di perumahan orang elit. Oke, takut juga nih ya. Ya, gue kagak ngerti takut apa enggaknya bang ya. Iya. Cuman belum BAP, makanya saya sempat nge-live kan kemarin itu. Saya sempat nge-live, saya viralkan. Setelah live itu,
Baru semua manggil BAP Setelah viral. setelah viral. Kalau- Oke, akhirnya BAP nih dia. Nah, Oke, BAP kemudian? sekarang ditangani oleh pemerintah, dibantu oleh KDI juga, dibantu oleh lembaga sosial sana lah, lembaga kenegaraan juga, dibantu oleh pengacara dari Taiwan, pengacara gratisan gitulah untuk warga, dibantu. Nah, terakhir saya kurang ngerti nih, Kenapa? dengar-dengar katanya mau dipulangin, tapi kan dia udah termasuk TPPO, korban TPPO. Korban TPPO itu adalah korban tindak pidana perdagangan orang. Jadi dia tuh dilindungin, tidak bisa dihubungin, tidak bisa ditemuin. Si Mbak RK ini, Iya, bahkan video gue juga di take down kan gara-gara dia udah termasuk korban. apa yang lo khawatirkan? Karena kan beredar sekarang itu, katanya dia memilih pulang. Saya kagak ngerti. Padahal dia haknya dia untuk ini kan belum dapat. Yang minimal kalau dipukul orang di mana-mana ya sama lah bang, minta ganti rugi ya kan? Iya. Minta ganti rugi, baik itu dalam pidana atau ganti rugi selama dia perobatan ini minimal lah. Minimal. Tapi kalau dia minta pulang kan artinya ini nggak ada. Tapi saya nggak tahu nih kebenarannya ya, Belum tahu nih. karena nggak bisa kondisinya sekarang. dihubungin. Iya. Dan lu sendiri kenapa akhirnya memilih pulang ke Indonesia? Wah, kalau gua mah kasus lain bang, digodok terus bang. Apalagi nih? Ya karena gua dulu tuh kasus gua dulu tuh kan gua mantan, bisa dikatakan orang nggak baik lah di sana lah. Oh, Ya diangkat sama media. karena lu bantuin PMI itu. Ya mungkin. Nah ini kan gue dengar lu banyak sekali bantu PMI. Lu hampir menangani 600 TKI di sana. Ya. Bener kan? Semua saya dokumentasikan di Facebook saya. Tujuan awal lu tuh apa waktu itu? Hanya untuk sebatas konten atau atau lu tergerak dari hati nurani lu awalnya tuh? Ini gue cerita dulu bang ya. Gue dulu ini sekolah. Gue sambung lagi nih. Gue dulu sekolah. Di sekolah. Terus karena nggak bisa bareng sekolah kan gue udah nih bingung nih cari kerjaan nih. Terakhirnya ini nih salahnya gue di sini. Saya gabung lah sama orang-orang nggak benar, mafia sana lah. Oh mafia. Nah, Iya. jadi gabung di sana kerjaan gue dulu awalnya tuh cuma jaga bar. Jadi gue cuma jadi security. Kalau ada yang mabuk berantem di dalam, gue yang beresin gitu loh. Gue yang pisah, gue yang tarik. Terus kalau yang minum nggak bayar, ya Lu yang hajar. tanda tangan surat utang, Oke. paksa tanda tangan, udah tuh orangnya pulangin. Besok-besok ke rumahnya nagih utang gitu loh. Oke. Anggapan nagih utang lah, penagih utang. Debt collector. Debt collector. Dari sana mungkin karena atasan saya mungkin ngeliat kerja bagus apa. Nah makin dalam gua juga Sedalam dulu apa? jual prostitusi lah, jual manusia. Oke. Jual mucikari lah kalau bahasa sini. Panjang nih cerita. Oke. Iya. Kemudian lanjut. Mucikari, gua kerja itu juga. Gua sempat juga gua digugat banyak kasus dulu tuh kayak penganiayaan, pengancaman, pencucian uang. Pencucian uang itu pidana berat di sana tuh. Iya. Iya, sama ya ini perdagangan manusia, prostitusi. Ini 4 yang benar-benar udah masuk ke ranah hukum nih. Oke. Kalau yang nggak ketahuan mah banyak. Oke. Ya nggak ketahuan banyak lah. Oke, intinya dulu itu lu menjalani pekerjaan yang tidak baik lah. Tidak baik. Terus Nah kemudian waktu itu ketangkep gue bang. Ketangkep. Terus gue kebetulan ya aparat sana baik lah sama saya lah. Katanya lu kali ini udah kena masalah gini, udah kembalilah ke kehidupan kamu yang biasa, kembali ke jalan benar. Ya udah dari sana saya bingung hari pertama itu, nih awal-awal gimana gue bisa masuk ke dunia PMI lagi nih ya. Gue bingung, nggak ada kerjaan tuh. You berhenti itu? Berhenti. Udah gue sumpah juga sama diri gue sendiri, gue bilang udah gue nggak mau balik lagi ke dunia itu. Alasannya lu nggak mau balik dunia itu hanya karena ketangkep? Mama gue lah bang. Oh mama. Mama gue sampai stres banget, sampai kan karena ada dendanya juga ya. Jadi rumah dijual, kekayaan dari kerja keras nyokap bokap itu kejual semua gara-gara demi bantuin gua. Nyesel nggak lu? Ya nyesal bang. Lu nggak nyangka sampai sejauh itu ya? Iya, gua nggak nyangka waktu itu masih muda banget sih. Belum nikah kan waktu itu ya? Masih usia berapa bang? 23, 24. Iya, lu pergi ke sana umur 17 tahun kan? Iya. Kalau nggak salah itu. 17 tahunan. Cari pengalaman lah. Iya, awalnya cari pengalaman, kedesak lari ke sana tuh. Aku jadi ikutan sedih. Iya. Terus. Ya mau gimana bang? Udah di sana gua udah gak ada kerjaan kan waktu itu. Gua duduklah di gubuk. Dapat kerjaan dari tukang kayu. Gua pergi kerja tukang kayu.
Baru gue seneng bang dapat kerjaan tukang kayu. Saudara gue, kakak ipar gue kan ada mama di sana. Ditabrak orang. Di Taiwan. Iya. Oh, you bareng nih sama keluarga di Taiwan. Cuman dia doang. Oke. Keluarga gue di sana. Terus, ada sih keluarga lain tapi yang lebih dekat ya ini mamanya kakak ipar gue. Ditabrak orang kondisi sampai pendarahan otak. Wah, gue dalam hati baru mikir gue baru dapat kerja belum 1 minggu ini. Mesti jagain dia, jadi gue mesti resign dong dari kerjaan gue itu. Oh, lu mesti resign jadinya? Ya kan mesti ngerawat, kondisinya parah. Baru senang, udah kagak ada kerjaan lagi bang. Akhirnya? Jagain dia. Nah dari sana gue udah mulai nih, kayak gue nyari ke perwakilan gue yang dulu menjabat tuh. Gue minta bantuan, gue bilang, Pak, saya ini kena kasus 4 kasus ini. Weh, balasannya Pak, bang, dia katanya Pak. Udah lu di penjara aja, nanti juga 3-4 tahun lu keluar lagi kok. Gua tanya lagi tuh ke pihak sana, gua tanyain, Pak, saudara gua nih begini, memang dia udah warga negara Taiwan lah, tapi kan kelahiran Indonesia, bisa nggak dapat bantuan apa gitu, atau ada arahan kemana? Ngomongnya apa? Loh kan udah orang Taiwan, minta bantuan orang Taiwan dong. Dari sana tuh gua ngerasa, gua sebagai warga negara Indonesia di sini, kok mau minta bantuan itu susah. Oke. Nah, gua jalan sendiri kan, gua fight sendiri, gua cari bantuan kemana-mana. Akhirnya dibantu lah, pokoknya udah selesai tuh masalah keluarga gua. Pas sudah mau selesai tuh, gua duduk di depan rumah sakit tuh. Gua dalam hati, kok ini gua apes banget, baru begini, ketiban begini lagi, ya ampun Tuhan. Ada mbak-mbak berjilbab lewat di rumah sakit. Gua duduk di rumah sakit tuh di depan, lewat tuh mbak-mbak. Terus gua tanyain, Mbak, ngapain lu? Orang Indo tuh? Orang Indo. Okay. Nangis dia. Nangis katanya. Orang Indonesia kok? Iya, gue bilang. Kamu kenapa nangis? Tuh ada saudara gue di dalam. Adik katanya. Sakitnya apa? Kagak ngerti bang, bahasanya saya kagak ngerti. Nah dari sana gue kayak, kagak ngerti. Terus masalah di mana? Nggak ada tuh kayak pihak apa yang bisa bantuin kamu. Tapi karena dia PRT kan susah tuh untuk komunikasi. Apalagi zaman yang gue itu waktu itu memang smartphone belum secanggih sekarang ya. Iya. Masih pakai telepon SMS gitulah. Iya. Nah, jadi dia bilang kagak ngerti kok mau telepon siapa, nggak tahu mau cari bantuan siapa. Nah, gue tanya, terus permasalahan kamu di mana? Saya kerja nih bang. Terus yang jagain adik saya siapa? Kalau pakai suster kan biaya mahal, kagak ada duit, gaji dia murah. Iya. Ya dibilang murah juga kagak sih, ya gaji dia nggak cukup lah kalau buat gajiin orang buat jagain adiknya itu. Gue bilang, lu penyakit aja kagak tahu, jagain juga kagak bisa, terus gimana? Ya udahlah, gue bilang gini, adik lu kan gue nganggur nih, gue bilang, adik lu gue yang beresin dah, gue bilang, gue coba tanyain dulu penyakitnya apa. Balik lagi gue sama dia tuh. Oh, lu yang ngurus nih. Nah, baru ternyata dia pendarahan pada otak. Jadi gue jelasin tuh. Oh, lu ngerti ya bahasanya? Gue ngerti ya, gue ngerti bahasa, gue jelasin. Ya, gue bilang gue selama di sini kan ngerawat mamanya kakak ipar gue nih, ya gue bantuin lu. Kalau ada apa-apa lu hubungin gue aja, gue bantuin. Oh jadi bisa kerja gitu? Ya jadi dia bisa kerja orang sakit? Ya itu, gue bantuin dia pertama kali tuh. Oh mulai gitu? Nah setelah dia udah rada membaik kan, kata dokter itu dia memang pendarahan tapi nggak sampai parah lah, bisa sembuh. Udah berjalan 1 bulanan sembuh. Lu jagain terus itu? Iya kan sekali jangan jagain orang tua dari kakak ipar gue itu. Lu dikasih duit gak? Kagak, gue kagak minta juga. Jadi lu jagain sukarela aja gitu? Ya iya. Oke, lanjut. Udah gue jagain. Nah dari sana tuh pertama kali gue ngeliat, kan gue udah di dunia hitam tuh udah cukup lama. Iya. Banyak orang muka dua apa segala macam, senyumnya gimana gue ngerti. Yang gue ngerasa senyum yang bener-bener pure murni dari hati dari mbak ini. Kayak dia sungkem lah, kayak begini. Kok terima kasih banyak udah nolongin keluarga saya. Dikasih senyuman, gue dikasih nasi lah waktu itu, nasi Indo gitulah. Gue bahagia aja, gue kayak kerasa, wah gue cuman bantu terjemahin, kadang-kadang cuma bantu liatin doang, ternyata gue bisa bantuin keluarga orang gitu loh. Nah dari sana tuh awal-awal gue perhatiin dunia TKI ternyata kurang ada perhatian lah, kurang ada perhatian. Nah dari sana gue baru mulai gue coba. Lu mulai telusurin dunia TKI. Oke. Dan waktu itu Facebook juga udah mulai ada. Gue coba nge-live, gue ceritain. Aktif lu di situ akhirnya? Sebenarnya nggak aktif banget sih. Cuman ya karena gue iseng kan, nggak ngapa-ngapain. Gue pikir gue live. Gue mau live itu sebenarnya awal itu gue live.
Gue nanya orang, kalau kena kasus begini gimana penyelesaiannya? Terus nggak tahu sampai sekarang buat jalanin aja deh pekerjaan gue di tahunnya cuma menerjemahkan, membantu mereka ke rumah sakit, membantu proses masuk ke rumah sakitnya sampai dia sembuh, selesai, udah keluar dari rumah sakit. Nah, kenapa anak-anak pada kangen sama aku? Dalam progresnya saya nih, saya bisa juga melive-kan ini. Kadang kan ada anak yang terharu, ingin mengulurkan tangan juga bantuin temennya, apalagi yang satu kota tuh biasanya ya kan. Jadi dari sana gue juga sempet kayak yang benar-benar parah, gue buka tuh penggalangan dana, tapi bukan ngelewat gue, langsung ke nomor HP yang bersangkutan atau keluarganya. Kenapa? Ya biar langsung masuk uangnya. Lu nggak mau disangka-sangka? Iya, ya kalau lewat lembaga lain kan mungkin ada biaya administrasi dan lain sebagainya, ada pengambilannya gampang apa sulit kan kagak tahu. Iya, jadi ribet. Kalau langsung begitu kan enak. Jadi gua live-in, gua kalau butuh penggalangan dana saya tulisin aja kontak di sana, mau nyumbang langsung aja gitu loh. Tapi lu nyangka nggak ternyata selama itu udah 600-an orang yang lu bantu, itu lu nganggap itu sebagai bentuk daripada cara Tuhan untuk menebuskan dosa lu nggak sih? Kagak. Gua jalanin aja sih. Kan lu cerita tadi lu pernah ada di dunia hitam lah ya. Kemudian you berhenti lah kan. Iya. Pasti kan untuk kembali ke jalur yang benar harus ada sesuatu yang kita tebus dulu nih. Iya sih. Tanpa lu sangka lu sedang melakukan itu, lu nggak sadar ya? Kagak sadar gua. Dan lu sudah menolong banyak sekali orang, lu nggak sadar juga ya? Lumayan banyak ya. Di situ gue baca di artikel-artikel lu sampai dibilang hero-nya mereka loh. Artinya lu tanpa sadar sudah banyak bantu mereka dan mereka butuh itu. Nah kalau lu sendiri lihat ya, di Taiwan itu sendiri pekerja migran Indonesia itu kondisinya tuh seperti apa dari kasus-kasus yang pernah lu tanganin selain RK tadi? Menurut saya permasalahan mereka sih kompleks ya, banyak banget. Kok banyak ya? Banyak. Dari menjadi kaburan atau kabur dari majikan resmi itu adalah udah tindakan yang salah. Perbedaan di mana? Yang resmi mereka mendapat jaminan baik dari kesehatan ataupun jaminan dari Aztec, asuransi. Saya balik nih, mohon maaf nih. Dari Aztec nih asuransi tenaga kerja, udah tuh dari Askes, asuransi kesehatan. Nah kalau dia di kaburan ini udah nggak ada. Bedanya di mana nih? Kenapa mereka kabur? Kabur ya karena mereka kadang punya permasalahan dengan majikan. Ya saya kurang ngerti penerjemahnya ini kurang sigap atau memang susah prosesnya. Jadi susah itu pindah majikan di sana itu. Terus kemudian lanjut. Jadi kalau yang namanya orang nggak betah bang, kalau abang disuruh kerja nih di rumah orang nggak betah nih, udah ngadu ke pemerintahan, ada nih salurannya 1955 namanya nih. Tapi penanganannya kadang karena mereka ngurusin orang banyak kan pasti di schedulein tuh. Saya udah nggak betah, hari ini gue ribut sama majikan nih. Masa sih gue mesti kerja di sini terus sampai orang yang datang ngurus? Iya betul. Sedangkan agensi sama penerjemah kan kadang lambat. Betul. Mereka juga ngurusin orang banyak kan. Betul. Nah mungkin karena nggak tahan ini, kebanyakan nggak tahan ini ya kabur. Tapi ya nggak cuma karena alasan ini ya, banyak juga alasan karena pengaruh dari teman bilang kaburan gaji lebih tinggi. Ya memang kalau dihitung-hitung mereka kerja resmi itu cuman PRT ya, bukan pabrik ya. Di sana kan ada informal dengan formal. Kalau untuk kita ngomong nih kaburan nih kebanyakan adalah dari sektor informal atau PRT, pembantu rumah tangga. Mereka ini bisa kabur karena kerja di PRT itu gaji sampai sekarang cuma 17-an, 17.000 NT. Berapa itu? Sekitar berapa ya? 9 jutaan, 8 juta, 9 juta. Kalau jadi kaburan bisa lebih bang. Oh kalau kaburan bisa lebih? Bisa 24 sampai 30 bahkan 35. Oh. Bisa berkali-kali, bukan 2 kali lipat mungkin. Tapi ilegal. Nah di sini perbedaannya selama resmi mereka kan dijamin tuh sama Aztec sama Askes. Iya. Karena setiap tahun itu pasti medical tuh. Setiap kalau nggak salah 6 bulan, 8 bulan medical. Iya. Udah tuh kalau sakit berobat kan ada tercover tuh biayanya. Betul. Lebih murah. Jadi lebih tidak takut untuk pergi berobat kalau sakit karena biaya murah. Nah kalau kaburan itu mahal bang, mahal. Jadi kaburan ini nggak pernah melakukan medical check up. Ya mereka nggak peduli lah. Yang penting gue dapat uang lebih gede lah. Nah ini yang menyebabkan masalah. Karena kalau penyakit itu tidak diobatin, lama-lama kan jadinya parah bang.
Oke. Berarti ini ada masalah juga dari PMI-nya yang kurang disiplin gitu. Kurang cepatnya penanganan terhadap PMI. Jikalau mereka ada permasalahan dalam pekerjaan. Itu gue setuju. Pasti ada hal itu. Iya. Tapi pasti ada juga dari pihak PMI-nya juga. Ya, yang dihasut sama orang. Dihasut sama orang. Merekanya juga yang kurang kooperatif juga. Bisa juga dari hal seperti itu. Nah, dari semua kasus tenaga kerja Indonesia di luar, yang paling parah ada di mana? Menurut yang saya lihat, karena kan saya berkecimpung di Taiwannya, saya nggak berani ngomong negara lain, Bang. Yang lu tahu lah. Yang gua tahu nih, Saudi. Saudi? Iya. Apa yang paling parah di sana? Penyiksaan. Kan banyak itu kasus penyiksaan di sana. Tapi tidak terangkat dan tidak terurus dengan baik atau gimana? Saya kurang ngerti itu pemerintahan. Saya kagak berani ngomong kalau ini. Oh, jadi ternyata saya sering baca berita aja, Bang. Baca berita kayak, wah ini kasus ini disiksa majikan di Saudi gini. Iya. Kan ada tuh satu kasus yang dulu. Itu gue tahu kok. Banyak. Dia dipulangkan tanpa ada mendapatkan hak sama sekali. Terakhir kan sampai pemerintahan Indonesia bantuin ke sana. Nah, perlindungannya gimana kalau misalnya dia ilegal? Kalau legal kan ada nih perlindungannya. Nggak mungkin nggak ada dong. Kalau ilegal gimana perlindungannya? Nah, kalau untuk Taiwan nih ya, Taiwan ini kan karena tidak ada hubungan diplomatik, jadi nggak ada yang namanya KBRI. Adanya tuh KDEI, Kantor Dagang Ekonomi Indonesia. Nah, tapi dari KDEI ini, dia di dalamnya ada beberapa bagian. Nah, untuk yang resmi, pekerja migran Indonesia resmi itu dibantu atau ditanganin oleh yang namanya bidang naker. Oke. Nah, untuk yang kaburan ini dilindungi oleh bagian PWNI. Apa itu? Perlindungan Warga Negara Indonesia. Oh, nggak resmi. Ini dari Kemenlu. Resmi nggak? Kemenlu. Oh, resmi dari Kemenlu. Iya. Oke. Ya, unik kan di situ. Kalau di Taiwan tuh Kemenlu Kemenlu berada di dalam KDI. Kalau di luar kan Kemenlu. Iya. Dagang ya dagang, beda. Oh, ini ada di dalam dia. Nah, ada di dalam karena ya mungkin hubungan diplomatik kan. Iya. Iya. Terus kemudian tetap ada yang bantuin. Jadi yang kaburan pun, yang overstay ini tetap akan dibantu oleh pemerintah karena dia masih warga negara Indonesia. Iya. Dan dibantu oleh bidang PWNI itu. Untuk masalah perlindungan dia. Perlindungan dia. Tapi kalau dia sendirinya ilegal gimana? Perlindungan tetap dilindungi, haknya tetap ada sebagai manusia. Iya, sebagai hak asasi manusianya. Iya. Tapi pelanggarannya dia pekerjanya nggak bisa. Salahnya dia udah kaburan kan. Iya, itu dia sebenarnya. Jadi kayak masalah dia bekerja sebagai ilegal, tidak digaji oleh majikan ilegalnya tuh, yang nggak bisa dibantu. Kecuali pemerintahan Taiwan mau bantu, dan itu juga harus beserta bukti. Apa sebenarnya akhirnya menjadi keresahan lu? Dan yang lu harapin nih apa? Yang di Taiwan, yang gue pengen ini Bang. Gue pengen ini kan masalah PMI memang kompleks ya. Kita kalau ngomong nggak bakal habis di sini. Nah, gue pengennya ini nih, BP2MI kan bagian yang membantu pekerja migran Indonesia di luar nih. Iya. Nah, harapan gue nih BP2MI ini bisa membantu teman-teman yang di Taiwan tuh permasalahannya di bagian biaya fee agency, biaya perpanjangan ARC atau pembuatan ARC, biaya perpanjangan paspor, biaya medikal, itu ditanggung oleh negara penempatan. Harus di-push tuh, karena dari negara lain yang saya tahu memang itu dibayar oleh majikan, bukan PMI-nya. Nah, di Taiwan beda sendiri, karena setiap negara kan punya otoritasnya sendiri, punya peraturan sendiri. Nah, meskipun otoritasnya ada, tapi kalau dari pemerintah mendesak, mungkin kan akan didengar. Iya, tercipta satu solusi atau kebijakan di mana akhirnya tidak bisa berpihak ya. Nah iya, kalau misalnya majikan marah, agensi lu kok nggak ngurusin kamu, KTP kamu gini kok sampai telat gini-gini. Ya, dia marahin aja. Lu yang bayar, lu berhak dong marahin dia. Oke. Nah, kan kagak. Gue paham. Jadi kebijakannya ini sebenarnya yang perlu yang tadi 2 lawan 1 menjadi 1 lawan 1, PMI diam di tengah aja. Makanya kan di Singapura nggak banyak masalah, sedikit kan. Sampai parah kan kagak ada. Kalau di Indonesia otoritasnya masuk ke siapa ya? Kalau masalah kayak begini ya? Kemenaker ya? Kemenaker di bawahnya tuh BP2MI. Oke. Moga-moga mereka nonton. Dan ini kesempatan bagus nih untuk bisa melakukan sesuatu perubahan yang diinginkan oleh memang kebanyakan PMI. Saya nggak bisa ngomong keseluruhan, kebanyakan. Nah, selain itu diminta lagi nih uang perpanjangan paspor. Kenapa mesti masuk? Abang tahu nggak perpanjang paspor di Thailand itu cuma 800. Tapi agensi minta ke TKI-nya berapa? Ada yang 3.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000.
Berkali-kali lipat bang. Tembak ya. Iya, katanya apa? Biaya akomodasi. Kan gua nganter lu ke sana katanya. Biaya bensin gua, biaya gua kerja sama lu. Kalau majikan yang bayar, majikan kan tahu harga orang Taiwan. Berani nggak agensi minta segitu sama majikan? Jadi dia tembak ke PMI-nya. Makanya gue bilang kalau biaya ini ditanggung oleh majikan, ya udah biarin mereka aja nego. Gue nggak mau tahu. Kalau gue PMI, gue taunya paspor gue beres. Lu soal harga ngomong sama majikan gue, lu mau ngambil banyak terserah. Lu nggak berani ngambil banyak, lu nego sendiri. Biarin aja berantem dua. Iya nggak sih? Bener. ARC juga sama bang. ARC setiap tahun 1.000. Ada yang dimintain 2.000, 3.000, 4.000. Di double-doublein bang. Nah ini juga permasalahannya banyak banget dari kitanya pengen jadi TKI atau PMI lah ya, Iya. ke luar negeri. Iya. Tapi kita tidak tahu keadaan di sana. Nah, itu dia. Nah, mungkin lo bisa kasih masukan lah untuk nih yang nonton nih yang pengen jadi TKI atau PMI di luar negeri ya. Edukasi apa sih yang mereka perlukan kalau mereka ke sana? Lu kasih detail lah supaya mereka tahu lah. Kalau gua sih ya harapan gua bagi teman-teman yang pengen ke luar negeri, ingat pertahankan status resmi. Kenapa? Pada saat kamu resmi, segala perlindungan kamu dapatkan. Hak-hak kamu juga pasti akan didapatkan. Meskipun kadang terjadi masalah, selek atau apa. Tapi tetap akan didapatkan meskipun telat. Kalau Status menjadi kaburan atau bekerja secara ilegal, pergi secara ilegal, ini kalian perlindungan apapun, ya dibilang nggak dapat, cuman berkurang. Iya. Berkurang. Lebih banyak ruginya. Lebih banyak ruginya. Contohnya Mbak RK tadi. Ya iya. Itu kalau mau pakai duit ganti rugi udah kondisi kayak begitu gimana? Wah semestinya itu besar bang. Kan Besar dia itu. cacat indra Cacat kan. loh itu. Indra Sampai cacat. kemaluan juga kan. Matanya kan juga sakit. Itu. Iya. Terus kemudian apalagi yang mereka perlu tahu nih kalau mereka pengen kerja di luar? Yang paling inti itu sih. Iya, status resmi ya. Ya status resmi. Mm-mm. Yang kedua nih juga sering terjadi polemik di mana para pekerja migran di luar negeri itu kalau pulang itu bawa anak. Iya. Tapi ini juga lucu bang. Kenapa tahu nggak? PMI keluar nih usia 24. Dia pengen kerja di luar lama. 10 tahun atau 14 tahun sampai kontrak selesai. Nggak mungkin kan dia nunggu selesai baru pulang nikah. Iya bener. Udah keburu tua bang. Iya bener. Iya nggak sih? Iya terus gimana? Nah, jadi makanya aneh banyak yang bilang, sedangkan mereka kalau mau nikah di sana, bingung, kagak bisa. Ini mau nikah sama siapa? Kalau mau nikah di sana Iya. itu kebanyakan nikah siri bang. Nah, banyak yang terjadi juga selain nikah siri, ternyata mereka nikah siri, status mereka di Indonesia masih berkeluarga tuh, Dia nikah sama siapa di sana? sesama. Orang Indo? Iya, Nikah siri? iya, Tapi di Indo punya keluarga juga? iya, banyak bang. Keluarga di Indo nggak tahu tuh? Nggak tahu. Nih intinya gini. Nah kalau udah sampai di sana, memang kalau mau cari pasangan, kalau memang pengen ini jadi TKI juga mencari keluarga di sana, sebaiknya benar-benar diperhatikan nih statusnya. Dan untuk pemerintahan, terkhususnya di Taiwan, bisa nggak sih ada bagian dibantu untuk pengecekan bagian statusnya mereka ini? Karena selama ini kan statusnya, bayangin aja banyak permasalahan pernikahan siri di mana masih ada keluarga. Berarti kan statusnya ini dibilang beneran nggak sih itu? Iya, Itu yang harus kasihan banyak. anaknya. Nah itu dia. Iya. Jangan cuma bisa bikin, tapi pikirin juga ke depannya gimana kan maksudnya gitu Iya. kan. Iya. Itu masalah paling sering sih. Ya itu masalah kita semua ya. Status Iya, status. bukan cuma di sana kok. Di sini banyak yang bisa bikin bingung juga ya. Masalah status. Kedua masalah yang itu ya sering terjadi. Ketiga ya untuk aspek kesehatan. Kalau benar-benar kalian sakit itu ya harus berobat. Resmi berobat nggak mahal. Kaburan, meskipun kaburan ya tetap harus berobat, jangan nunggu sampai parah tuh. Kalau parah mah gawat udah. Iya, dan jangan nyalahin kondisi kalau udah kayak begitu. Nah itu dia, harus berobat dari dini. Kalau sakit apa, pergi berobat aja udah. Ketika kamu menginginkan sesuatu atau berupa hak, kerjakan dulu tanggung jawabmu dan kewajibanmu. Kamu banyakan itu orang suka minta hak, tapi kewajibannya dia sendiri pun tidak hiraukan gitu. Iya. Jadi akhirnya pembelajaran apa yang bisa didapat dan contoh apa yang bisa didapat tidak ada, gitu kan? Dia. Itu yang paling penting. Terus apalagi yang menurut lu mereka perlu pikirkan? Salah satunya mungkin jangan tergiur uang banyak, karena Ya, banyak kan mereka orang berpikir kalau pergi ke sana uangnya banyak. Iya sih, makanya gue bilang itu tetap pertahankan status resmi. Ini Status penting banget. resminya kan ya. Iya, kedua kalau misalnya pengen berkeluarga juga, pengen bekerja sambil berkeluarga,
coba benar-benar diperhatikan statusnya itu. Jangan karena emosional sementara aja gitu. Nanti kan ribet itu. Iya, itu benar banget. Yang ketiga kalau sakit tuh. Kalau sakit ingat harus berobat. Apapun status kamu. Ingat kesehatan itu paling penting. Jangan sampai parah. Baru minta dipulangin atau apa. Nah sekarang kan lu udah balik ke Indo nih. Lu nggak balik lagi ke sono planningnya? Enggak. Udah nggak mau balik lagi? Ya kaget saya perubahan di Indonesia. 17 tahun bang saya nggak pulang. Begitu pulang saya lihat Indonesia ternyata sebagus ini. Manusia semua tuh di bandara saya kaget tuh. Terminal yang baru itu saya lihat. Wah ini mah. Dia polos banget pulang Indo. Kayak apa ya, kayak bayi baru lahir gitu loh. Asli saya nggak bohong. Kaget bang, shock aku nyampe terminal tuh. Wah ini mah terminalnya megah banget ini. Gua kaget. Lu udah berapa lama nggak pulang? 12 tahun. 12 tahun ya? Lu di sono terus ya? Iya. Jadi lu tinggalin semua udah di Taiwan itu udah. Ya udahlah. Terus bagaimana dengan harapan-harapan para PMI pekerja di sana itu? Banyak sih organisasi masih di sana bisa bantuin. Iya. Terus lu mau mulai apa di sini? Jangan jadi mafia lagi dong. Kagak bang, saya udah sumpah bang, kagak bakal balik ke dunia. Nggak mau balik lagi ya? Nggak mau balik, udah sumpah. Terus lu kenapa bisa ketemu istri lu ini? Waktu dulu pasti dia kan permasalahan dalam paspor, nggak bisa Oh di sana juga? Di sana. Oh. Nggak bisa diperpanjang karena memang surat izin tinggal dia atau alien residennya dia itu mati udah. Oke. Nggak usah perpanjang. Gua waktu itu kepo, gua kira bisa kan, ternyata udah nanya ke bapak bagian keimigrasian KDI, katanya kagak bisa. Terus lu udah janji sama dia bisa? Iya, gua udah terlanjur ngomong bisa, gua bantuin tuh. Meskipun waktu itu kagak ada tuh gua korek-korek dulu tuh. Gak dia balik pulang ngurus paspor balik lagi, kan harapan dia bisa bekerja di Taiwan, bisa menghidupin dirinya bahkan juga keluarganya mungkin ya waktu itu. Ya saya nggak mungkin lah, udah janjiin orang udah bisa, tahu-tahu nggak bisa. Gua kan kalau misalnya udah ngomong bisa, nggak bisa. Kalau bisa ya harus tanggung jawab, masa bisa. Ya udah gua bantuin dia balik, baru mulai dekat itu. Lu masuk sini nggak ngobrol? Masuk lah ya? Waduh, nih hawa. Lu kok bisa dapat wanita secantik gini di sana? Kebetulan aja bang. Apa? Kebetulan banget. Iya, gue dengar ceritanya di depan tadi. Katanya yuk ketemu, yuk pakai sepatu bolong-bolong katanya. Beneran ah? Bener. Masih di bawah sepatunya bang lagi. Iya. Lu kenapa pakai sepatu bolong-bolong? Waktu itu aku kan apa ya? Aku di Taiwan tuh ada gap year. Udah jadi aku udah selesai lulus SMA. Terus aku gap year 1 tahun. Apa itu gap year? Gap year. Tahun nunggu untuk masuk kuliah. Jadi kayak aku udah 1 tahun nggak kuliah gitu loh. Jadi aku full kerja. Aku tuh kerjanya tuh benar-benar gila banget. Dari Senin sampai Minggu itu full aku kerja. Kamu di kerja dua apa? tempat. Yang pertama itu toko baju di hijab gitu ya, toko Pakaian hijab. muslim. Pakaian muslim. Kok jualan? Jualan. Gimana jualan gitu? Jualan? Di Taipei. Jualannya ya kayak mbak-mbak jualan biasa gitu. Pakai bahasa Cina nggak? Enggak, soalnya kan kita customer Indo, Oh. mbak-mbak gitu. Oke. Dan emang itu passion aku sih di bagian fashion baju gitu kan. Jadi suka aja. Tapi baju orang yang kau jual? Iya lah baju. Iya. Oke. Terus abis itu aku juga ada sampingan jualan es krim. Oke. Kayak ngerok es krim gitu itu lumayan. Es krim siapa itu yang kau jual? Es krim orang juga. Es krim orang juga. Iya. Pokoknya itu aku kerjanya benar-benar ekstrim gila. Terus aku sampai nggak perhatiin penampilan aku gitu loh. Aku ketemu dia tuh juga pakai bajunya ngasal gitu loh. Iya. Aku kalau kerja tuh kayak bisa pakai celana gombreng sama baju gede atau nggak hoodie oversize. Bener-bener nggak jelas banget. Lu naksir nggak pertama kali Kayak ketemu? gitu. Ya kaget pertama kali gue kira kan student ya. Minimal ya gimana waktu itu kalau ketemu gue kan ya mohon maaf nih ya. Kalau misalnya di sana kan orang pada udah tahu koko gitu kan. Oh lu terkenal di sana ya? Bukan terkenal. Enggak terkenal nggak dia di sana? Jujur aku awalnya nggak tahu dia tuh siapa. Lu nggak terkenal lo? Enggak. Di kalangan student dia nggak Oh di kalangan terkenal. student lu nggak Iya. terkenal. Terus. Jadi udah datang terus gue liatin. Gue kebiasaan gue liat orang itu dari bawah dulu. Iya. Gue liatin, lah muncul itu kaos kaki bang. Bolong gitu. Iya. Lu kenapa pakai sepatu bolong sih? Aku kan waktu itu mikirnya sebenarnya abis ngurus dokumen tuh aku mau kerja gitu loh. Jadi Kamu nggak pikir penampilanmu? enggak, aku belum sama sekali nggak mikirin. Aku tuh kayak udah hidupku tuh
udah aku mau cari apa lagi, aku semuanya udah ada, tinggal kerja aja cari duit gitu. Maksudnya gimana kamu mau cari apa lagi semuanya udah ada gimana sih? Sebenarnya gimana? Ya tujuannya pengen cari duit Ya, aja sih. pengen cari duit gitu loh. Semuanya udah ada tuh apa maksudnya? Kayak teman kehidupannya oke lah, dia cuma kurang uang gitu. Sisanya kayak gitu. dia orangnya nggak, standarnya nggak tinggi bang. Dia nggak perlu harus mewah apa, enggak. Yang penting kalau mau tas ada gitu, mau ini ada gitu. Udah. Cukup aja, karena aku emang di luar itu tuh aku kayak biaya hidup sendiri tuh aku sendiri. Kadang juga ada kirim pulang gitu loh. Oh keluarga tidak kaya-kaya sekali. Sederhana lah bang, cukup lah ada. Cukup lah ya. Iya. Cuman aku ya emang apa ya? Pengen Karena cari duit lah. cari duit. Cari Terus duit akhirnya lah. itu kan ada COVID parah tuh kan. Jadi sempet usaha agak ini. Lu nggak gengsi? Enggak sih. Yuk kalau tampang kayak begini nggak gengsi jual-jual begitu. Wah dulu lebih parah bang. Ini masih mending udah terawat nih. Aku tuh kalau dikatain sama dia, Beb pakai baju ini yang dikit kayak gitu loh. Lu yang ngasih tahu. Iya. Kayak kamu kasian banget sih nggak keurus gitu. Kayak gimana sih tampangin dulu? Gue malu Gak lah. ada Bang. fotonya ya? Kan orang-orang zaman sekarang nilai gini. Lu terhadap bini lu tuh baik apa enggaknya kan terlihat dari situasi bini lu. Iya. Nah dianya gombreng gitu gue ya. Kan awal-awal. Iya. Dia kan pekerja keras ini cewek ini. Awal-awal ketemu dia lucunya tuh sepatu bolong nih bang. Gue terusin nih ya. Iya. Sepatu bolong. Nah tuh kan gue yang telat sih. Iya. Jam istirahat makasih yang. Nah gue bawa dia ke bawah kan. Iya. Gue pikir gue bawa orang dalam juga, bawa inilah staff lah. Iya. Staff orang dalam mau pergi makan. Iya. Ngikut nih, gue dalam hati mikir ini orang gombreng begini apa pengen gue beliin itu loh, apa nasi bungkus yang di pinggiran itu gue mau suruh makan di sana kan. Ah serius lo? Kan waktu itu kagak kenal. Iya. Lah gue bawa orang kedutaan masa. Lalu ketemunya di mana? Ya di dalam kedutaan itu, di dalam itu kantor dagang Indonesia itu KDI itu. Gara-gara? Mau ngurus paspornya dia. Oh paspor. Ya gue bawa ke bawah kan, gue bawa staf orang dalam. Oke. Ya nggak mungkin gue suruh staf duduk di sana kan. Soalnya tuh bukan emperan, bukan ya. Tapi kayak orang bawa gerobak, jual nasi bungkus begitu bang. Tadinya gue jahat, gue mau, Dek lu duduk di sana aja nungguin sekitar orang. Serius lu? Kan gue mikir bawa banyak orang mahal bang. Iya. Terus? Gue nggak sampai hati nih. Ya udah gue bilang ya udahlah lu ikut lah, gue bilang. Ikut makan tuh. Dia Berarti lu gak naksir ya? nggak naksir bang sama sekali bang. Awalnya kagak. Udah masuk makan tuh. Nah gue dalam hati ini bocah pasti kelihatan dari gelagatnya tuh kan. Dia kan masuk itu dia ngedompet tuh. Kayak dia mau bayar nih. Sengaja gue kerjain bang. Jadi kita orang pesen makan tuh pesen yang mahal. Giliran dia pesen waktu itu. Pesen apa kemarin itu? Salad. Oh dia pesan salad aja? Jadi kita pesen mewah, Iya. dianya pesen salad. Iya. Karena dia kan ngitung duitnya tuh. Oke. Gua Oh iya ada- hitung duit ya? Dia hitung duit bisa berapa kagaknya. Iya, terus Dia ya? milih yang paling murah bang. Aku tuh mikir mau traktir dia gitu kan, udah minta tolong gitu loh. Gak enak gitu sama dia. Dia jadinya apa, aku masih inget dia makannya steak. Dia pilih yang paling mahal. Gue udah mahal ya. Jadi you mau bayarin buat Iya dia. tadinya. Oh jadi you hitung karena dia makan steak jadi ya gue makan salad aja gitu. Paling murah bang. Lucu Jadi di sih, menu lucu sih. itu paling murah, dia milih yang paling murah. Iya terus Gue sama orang kadenya kan, gue sama staffnya itu kan udah deket banget tuh. Jadi gue senggol tuh, gue liat gitu. Dan kita kerjaan kan pas sudah selesai makan tuh pura-pura kita berdua, kita tunggu di bawah gitu ya. Kita jalan dulu, gugup dia bang. Kagak bisa bayar kan mungkin. Kenapa? Gugup, uangnya kurang. Uangnya kurang? Iya, tapi terakhir ya udahlah gue bayarin Dia gitu langsung loh. iniin. Gue bayarin gitu lah. Lu sempet sedih gak di situ? Ya enggak sih, cuman kayak ngerasanya kayak aduh jadi nggak enak gitu loh. Oh padahal lu mau bayarin ya? jadi Cuma uangnya nggak kurang enak. ya? Iya. Dia ada lihat terus dia langsung kayak nyerobot gitu. Oh dia cuma isengin you aja. Gue isengin aja. Ya kalau lu beneran gitu nggak mau dia dinikahin kau. Apalagi kalau kau lihat sekarang bentuknya seperti ini, pasti kau menyesal sekali, iya kan? Waktu itu benar-benar kagak ngeliat gue bang, kagak ada suka-suka sama sekali, Iya. kagak ada. Dia jalan depan, aku di belakang gitu, ditinggalin. Nggak dianggap ya? Nggak dianggap. Aku Orang ganteng dulu, cewek-cewek di Iya. bar apa semua pasti kan dia udah banyak pengalaman. iya, makanya. Nah tapi kamu sendiri tahu nggak kisah hidupnya dia? Awalnya enggak sih, awalnya enggak. Terus? Terus kayak semenjak deket sama dia, aku nggak tahu kenapa. Balikin do itu lah, balikin do. Kan kita curhat ya, telepon masih kontak-kontakan. Buat cerita lah, buat cerita.
Nah pas dia balik ke Thailand tuh gue baru ngomong dulu. Gue kan dia orangnya, cerita. gue ngomong dulu Udah nih. cerita ya. Ngomong aja, nih gue dulunya nih orang bejat gini. Oh berarti lu mau serius ya? Ya. Kalau udah cerita gitu cowok biasanya mau serius itu. Gue orangnya begitu bang, karena gue sendiri tahu masa lalu saya begitu. Makanya gue di live anak-anak TKI semua juga sebelum saya benar-benar nge-live itu, saya juga udah ceritain masa lalu gue. Bukti video juga ada. Iya. Makanya pas gue gejolak ini kan gak ada masalah gue di Indonesia. Iya, jadi sama-sama fair gitu. Fair, gue selalu ngomong, gue tahu nih masa lalu gue dan gue tidak bisa menutupin. Gue melakukan segala hal, sesuatu apapun, gue pasti ngomong dulu. Maaf nih, gue dulu bejat gitu, bajingan lah gitu. Jadi lu pas ketemu dia udah berhenti berarti ya posisinya? Udah berarti posisi udah bantuin TKI. Dan you oke dengan itu semua ya? Iya, karena aku mikir apa ya, tiap orang pasti punya masa lalu gitu loh. Toh aku ketemu dia kan juga di dia yang saat itu gitu loh. Gue insecure loh Bukan bang, yang dulu kamu gak beda gitu. usia berapa? Beda berapa sih? Gue 35 dah. Iya dia berapa? Aku udah 1. Jangan kaget bang, iya itu faktanya bang. Menang banyak you ah. Iya. Dia pacar pertama apa bukan jadinya? Bukan ya? Jadi selama kamu di Taiwan itu, you kerja, perlakuan bos you baik gak waktu di sana? Baik sih, baik banget. Oh baik ya? Jadi tidak semua orang di sana itu buruk perlakuannya ya? Tidak semua. Enggak Tidak semua semua. sih. Oh, nggak Tapi semua aku ya? kan part time, beda. Oh kamu Sama, part time ya? Beda ya? Part time jadi lebih nggak terlalu terikat gitu sih. Iya. Oh, tapi kamu tidak pernah dapat perlakuan kasar begitu ya? Enggak sih. Oh enggak ya? Perlakuan kasar mah pribadi ya bang ya. Iya. Manusia di mana aja pasti bisa. Hmm. Bukan karena negara A satu kasus menyebabkan semuanya sepertinya sama gitu. Kagak. Saya Ya percaya itu sih kembali kepada manusia, pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing Personality, ya? Iya. Oke. Udah nikah sekarang ya? Udah kemarin. Oh baru ya? Ya kan kan gue di sana kagak bisa nikah bang. Oh iya. Cuma bisa secara ini doang kan, pribadi agama begitu kan. Nah udah balik ke Indonesia kemarin, begitu balik langsung gue pergi registrasi nikah. Apa yang bikin you mau sama dia? Aku ngeliat dia tuh pekerja keras sih. Terus sama dia tuh apa ya? Mirip Dokter Tirta. Iya itu banyak tuh yang ngomong begitu tuh. Gue Mirip lagi dari tadi gue liatin. gue pengen Mirip Dokter Tirta cuy. Kebayang-bayang ya? Iya. Kagak, Bang. Gue Gua berasa pengen- ngobrol sama Cipeng di sini. gue pengen ketemu sama Cipeng, gue pengen nunjukin kalau gue lebih ganteng daripada Wah, Cipeng. wah Cipeng. Jangan so ganteng lo ya. Ada yang lebih ganteng lo. Saingannya di Gue di Taiwan tuh 3 dengarang tuh mirip Cipeng gitu. Ya, Selain dia pekerja keras, apa lagi? sama apa ya? Dia tuh otaknya ada gitu loh. Ada otak ya? Heeh. Maksudnya gimana ya ngomongnya? Iya. Jadi tuh kayak gimana Mau ya mikir. maksudnya? Gitu loh. Mau susah. Bisa mikir ke depannya juga. Oke. Gitu. Dia bisa pikir usahain gimana caranya untuk ke depannya gitu. Kalau misalnya amit-amit kita jatuh atau gimana, dia ada otaknya gitu loh. Bisa diandalkan. Bisa Nah. diandalkan gitu ya. Tanggung jawab nggak orangnya? Tanggung jawab sih. Itu bisa terlihat dari 600 orang yang dia tolong nih ya, termasuk di sana ya. Sama dia pencinta binatang. Dia sayang banget. Jujur itu yang bikin aku kayak, oh ini orang penyayang gitu loh. Dia sama ibunya juga iya gitu loh. Kelihatan gitu loh. Orang kalau misal sayang sama binatang udah pasti penyayang sama cewek. Gitu sih. Jadi kayak aku ngeliat apa yang aku inginkan semua ada di dia sih, Bang. Gitu. Siapa yang jatuh cinta duluan? Ah? Dia. Lu dulu ya? Gua Apa yang bikin lu akhirnya ini jatuh cinta nih? ya karena Perhatian ya? nggak mewah-mewah banget lah bang, kayak biasa aja gitu. Dikasih apa ya oke. Sepatu aja kemarin kan dia sepatu bolong, gue beliin tuh bang, gue bawa dia ke toko sepatu. Ya waktu itu kan mungkin gue rada adalah pemasukan. Gue bilang gue tunjukin nih sepatu paling ya bisa dikatakan harganya sedikit lebih mahal. Gue bilang sepatu ini ya, kagak mau dia bang. Kenapa? Malah dia ngomong sama orangnya tuh sepatu yang murah aja yang penting bagus gitu. Kenapa Dari sana you tuh. ngomong begitu? Ya aku nggak enak aja gitu loh. Sebenarnya aku nggak mau gitu dibeliin sepatu sama dia karena aku ngerasa kayak aku malu gitu loh. Masa Belum ada sepatu- status bang. Heeh. Iya. waktu itu Walaupun belum ada status pasti dia juga malu lah. Maksudnya Iya maksudnya kayak ini aku bisa kok beli sendiri gitu maksudnya kan. Cuman kayak dia tetap maksa gitu loh. Terus ya udah akhirnya ujung-ujungnya sembarangan gue beli. sembarang aku bilang udah deh pasrah. Dia maksa terus, dari situ you bisa nilai ya. maksa terus. Semoga penonton gue belajar sesuatu. Semoga nangkep. Ya kan gue tes juga bang. Betul. Dan tuh gue pernah juga bawa dia ke restoran mewah tuh. Heeh.
Di Taipei itu restorannya ya mungkin salah satu artis di Taiwan lah. Iya. Gue bawa ke sana makan tuh. Gue makan, gue bilang dah makan apa aja. Dia malah milih bihun. Bihun doang dia makan di situ. Katanya apa? Janganlah mahal, sayang duitnya. Nanti bisa pakai. Karena dia lain. tahu susahnya cari uang. Sampai dia sekarang tahu. bang, udah menikah pun sampai sekarang bang. Sekarang lagi hamil ya katanya. Iya. Saya doakan ya. Diberkati untuk anaknya datang nanti. Terima kasih, Bang. Bless for both of you. I'm very happy. Kamu adalah wanita yang berharga. Lo ketemu laki-laki yang hebat. Semoga jalan kalian bagus di Indonesia ya. Amin Selamat bang. melangkah ya. Susah lo nyari yang kayak gini. Susah juga nyari yang kayak gini ya. Aku juga beruntung. Yoi. Udah ya. So sweet lo ya. Endingnya jadi gini. Saya kasih Scarlett tuh. Kamu pakai Scarlett kan ya? Saya pakai Scarlett loh. Ini gue pakai Scarlett. Iya, yuk pakai Scarlett yang mana? Yang Saya kasih yang banyak pokoknya. Yang penting. Saya kenal bosnya. Ntar gudangnya saya rampok dia. Yuk ambil nih semua Scarlett Icon. yang ini wangi enak. Di Taiwan juga PMI banyak yang pakai ini bang. Banyak ya? Banyak Nanti bang. kita kirim Scarlett ke PMI Taiwan.